bangun tidur. Tapi udah mandi ya, udah cuci muka, udah sholat subuh juga, udah bantuin ibu jualan. Alhamdulillah walaupun nggak habis hari ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Runan Handoyo. Nama gue sendiri aja sampai lupa. Kembali lagi bersama gue Runan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Di Instagram sudah gue bagikan videonya. Ini kejadiannya sekitar, sama ini berarti udah 10 hari ya. Kalau besok Senin tayang insya Allah, jadi sudah 10 hari. Gila sih bagi gue. Dan gue baru nyadar gitu, baru banget nyadar. Sumpah mata bantal banget. Baru bangun langsung on, gue ngasih vibe ke diri gue bisa, gue semangat, dan gue harus tetap percaya diri kalau hari ini gue bisa. Gue pakai jam tangan dulu, ada yang kurang. Jadi lagi dan lagi kejadiannya yang gue alami ketika berada di sebuah penginapan. Sebenarnya gue males ya datang ke penginapan ini gitu, karena gue udah capek. Tapi teman gue bilang, ayo dong sini dong, bete nih, kita ngobrol bareng gitu kan. Gue iseng. Udah gitu, dengan gontai bin santai ya gue jalan gitu kan, plus ngantuk juga. Di mana lo? Gue di lantai berapa waktu itu? Dia bilang lantai 5 gitu kan. Oke, gue masih belum nyadar gitu. Gue ke kamarnya, ngobrol, and finally sekitar jam 12:30-an, kepala gue udah deng gitu. Ini what happened gitu kan, ada apa ya, naon gitu. Tapi gue masih berpikiran positif, mungkin gue capek kali plus bete gitu. Gue bikin teh hangat, kebetulan di situ ada black tea. Gue bikin black tea plus gula. Agak tenang, tiba-tiba telinga kiri gue berdenging tinggi banget. Habis berdenging langsung kayak hop gitu loh, kayak kosong, kosong, nggak denger apapun. Gue cuma nengok kanan, nengok kiri, ini ada apa gitu. Nggak lama kemudian yang kanan berdenging, kosong sama sekali, dan gue nggak denger apapun. Seperti kayak orang masukkan air. Jangan ada yang datang kayak, bukan setan ya, abang gua atau ibu gua gitu. Kebetulan nih tukang air datang ternyata. Ntar dulu sebentar ya, airnya lagi habis ya. Sorry ya, beginilah kalau anak rumah tangga, ngurusin air, ngurusin listrik. Lanjut ya, sampai di mana tadi? Oh ya, telinga kan gue berdenging, telinga kiri gue juga berdenging, kosong semua. Setelah itu dua-duanya berdenging. Dan baru kali itu gue ngerasain telinga gue berdenging dua-duanya dengan dengingan yang sangat tinggi. Tak tahu kayak ketusuk. Setelah itu gue nggak bisa ngedengar apapun. Gue cuma nengok ke teman gue. Teman gue nanya, lo kenapa? Tapi gue cuma bisa lihat bahasa mulutnya gitu. Gue sampai begini, apaan? Lo kenapa? Akhirnya ya gue, kedua tangan gue bacain sholawat. Gue langsung begini terus, kedengaran lagi suara. Nggak lama setelah itu, habis gue bisa ngedengar suara lagi. Temen gue nanya, kenapa lo? Nggak apa-apa.
And setelah gue bisa mendengar suara, ada suara perempuan nangis. Gitu kan, gue langsung kaget nengok ke arah pintu. Gue refleks, siapa yang nangis gitu kan. Nah temen gue kan tahu kalau gue ya, dia mulai deh ngomong, mulai deh kata dia gitu. Apaan lagi? Lo nggak dengar suara orang nangis gitu tadi? Enggak, gue nggak dengar apapun. Nangis lo kenceng, gue gituin kan. Kedengeran lagi, gitu. Yang pada akhirnya udahlah, gue nggak memperduliin, biasa gitu. Dan kenapa sih setiap di hotel tuh kenapa hantunya selalu wanita dan atau perempuan? Gue coba buka jendela, view-nya bagus, bandara, tapi gue belum sadar. Gue hanya fokus lagi lurus ke bandara gitu kan, kerap kali lampu bandaranya, tapi gue belum sadar fokus ke bawahnya gitu. Gue lihat, dan saat gue lihat ke bawah, oh rumah-rumah warga. Masih belum sadar lagi. Temen gue bilang, gue pulang dulu ya. Ngapain lu pulang? Gue sendirian dong gitu. Gue lupa, adik gue belum gue kasih makan. Lo staycation tapi adik lo tinggal gitu dan belum lo urusin. Ya ntar gue balik lagi ya jam 3-an atau subuh. Anjing, gue bilang, gue sendirian dong gitu. Ya udah tunggu dulu sebentar, subuh gue balik. Akhirnya dia pulang sendirian nih. Ya udah, gue nyalain TV karena udah ada suara itu perempuan. Biasanya gue kalau sendirian di kamar gitu kan, paling enak tuh remang-remang, dengar musik. Tapi ini gue takut, asli gue takut. Lampu slow gue nyalain, lampu tidur gue nyalain, lampu atasnya gue nyalain, TV gue nyalain, gue mainin handphone. Hening, TV nyala, musik nyala, tapi rasanya tuh hening gitu. Kalau bahasa Sundanya keeng apa ya, pokoknya gitulah, hening lah. Kan gue ngerasa aneh ya. Akhirnya makin gak enak gitu. Gue keluar. Pas gue keluar, sepi banget itu lorong, sepi banget, bener-bener sepi. Sekitar jam 2-an keluar lorong, lift. Pas lagi gue mau mencet lift gitu kan, gue mencet lift, ting, gue nengok ke arah belakang dan gue baru sadar. Kan jendela kamar hotel tuh besar gitu ya, jendela view-nya, jendela lorongnya besar. Gue baru sadar hotel ini bersebelahan dengan mall yang sering dipakai untuk explore oleh youtuber setelah hampir puluhan tahun kosong, karena mall ini sengketa money laundry. Dan gue baru tahu kalau baru sadar mall ini hotel ini bersebelahan dengan mall yang udah puluhan tahun kosong gitu loh. Gue baru dalam hati gue, anjim gitu kan. Gue baru inget kalau ini hotel bersebelahan sama mall itu gitu. Pantesan aja nggak enak suasananya. Dan mungkin suara si perempuan yang nangis itu ya seberangan dari situ gitu loh. Sambil nunggu lift naik, gue iseng terus menoleh ngeliatin arah mall itu. Lama kelamaan jadi lama kelamaan gue ngeliat di atas sebelah kiri ada sosok pakai gaun serba hitam, rambutnya panjang sampai ke kaki gitu, menutupin muka juga. Awalnya gue kira itu hanya tiang atau ya mungkin pondasi gitu, tapi lama-lama kok gerak gitu. Hitam kayak gue gini, hitam serba hitam gini, gerak. Saat dia sadar ada yang ngeliatin, bagian atasnya nih, mungkin kepala kali ya, bergerak begini.
bergerak gitu pelan-pelan, kayak ngeliatin ke arah gue. Dan gue semakin dia bergerak, gue malah makin deketin muka gue ke arah kaca. Gue malah begini maju, gue tegasin lagi, dan dia makin begini. Gue langsung mundur dong. Gue mundur, gue kaget. Gue pencet lift, nih lift kok lama banget, padahal cuma 5 lantai doang. Sampai gue pencet-pencet, ayo buruan. Gue sambil nengok lagi, dan si sosok hitam ini masih terus ngeliatin gue gitu. Gue masih, ayo buruan. Lantai 3 kan, jadi lantai 4-nya nggak ada ya, langsung lantai 5. Lantai 5 udah nih, nunggu bunyi ting tuh, kayaknya lama banget. Sampai gue, iya lama banget sih. Pintu lift kebuka, gue masuk buru-buru, gue tutup pintu close-nya, dan gue baru nyadar setelah sampai di lift. Kan gue di lift sendirian ya. Ini kalau dia masuk di lift, gue berduaan di lift sama dia, terjebak di lift, what happen gitu, apa yang terjadi? Gue mikir lagi, wah gila wah gila nih kalau tuh yang di atas masuk ke lift juga. Semaput gue dalam lift. Akhirnya gue buru-buru mencet pintu open gitu kan, aduh cepetan sampai lobby. Sampai lobby terbuka. Sumpah suasana lobbynya sepi banget, dan customer service-nya juga nggak ada gitu. Akhirnya gue duduk di sofa. Ada nih office boy, room boy. Ada room boy, nggak tahu dia dari mana. Tadinya gue mau ngajak ngobrol, tapi nggak enak aja kan, nggak etis gitu. Gue cuma ngeliatin, dan gue baru sadar lagi, gue duduk di sofa belakang, nyender gitu. Belakang gue mall yang tadi gue liatin. Gue main handphone, tiba-tiba gue langsung diem lagi. Aduh, gue lupa itu seberangnya mall yang tadi, yang ada sosok tadi gitu loh. Pada akhirnya udah gue di lobby berapa, sekitar ada 20 menitan. Gue diem dulu, gue nenangin diri. Gue keluar, kan di luar tuh rame jalan raya ya, walaupun agak-agak sepi dan senyap ya, namanya jalan raya selalu ada mobil atau motor yang melintas. Ya gue nikmatin aja. Kebetulan malamnya juga malam bulan purnama. Dari bawah gue rekam situasi mallnya, ada kok di Instagram ya. Tadinya waktu di atas yang di jendela itu gue mau ngerekam, tapi kondisi gue udah udah nervous plus scary gitu loh, plus takut. Gue udah punya kepikiran kenapa nggak gue rekam tadi gitu, tapi gue udah ketakutan. Jangan dikira orang kayak kita tuh berani gitu ya, kalau mereka muncul mendadak juga takut lah, apalagi di lift berdua sama gituan. Mendingan berdua sama ya daripada sama dia gitu. Gue ke jalan raya, gue rekam, ada rekamannya, dan gue baru sadar itu malam bulan purnama. Sebelum gue mengalami kejadian ini, beberapa tahun yang lalu, di saat gue pulang kuliah, sebelum gue di DO ya, waktu masih aktif kuliah, gue kan kalau pulang kuliah, bis yang gue naiki selalu lewat mall ini nih. Jadi mall ini sebenarnya tuh sudah hampir puluhan tahun kosong, selalu melewati mall ini. Dan yang gue paling kesel, gue udah hafal nih penumpangnya nih. Kalau gue pulang kuliah, gue udah hafal penumpangnya siapa aja gitu. Ya jadi gitu, satu persatu gue udah hafal nih penumpang yang bakal turun siapa aja gitu. Karena kalau udah mulai hampir jam 10, muka-muka yang gue lihat nih muka-muka dia lagi gitu. Yang paling gue sebel, ini ada salah satu perempuan, kayaknya sih mahasiswi juga gitu. Mau gue tuh kalau turun jangan pas banget sama di depan mall kosong itu gitu. Dia selalu deh kalau berhenti langsung, "Pak kiri pak, bawah jembatan." Gue langsung dalam hati gue, kenapa sih dia selalu berhenti di bawah jembatan mulu, nggak sebelumnya gitu kan. Padahal dia mau nyebrang nyari ojek di dalamnya, jauh dari jembatan. Kenapa nggak sebelum jembatan gitu loh? Kenapa harus jembatan depan mall itu? Kalau ini orang Tangerang pasti tahu depan mall itu jembatan, depan mall bekasnya. Mau gue tuh berhenti sebelumnya gitu, yang deket dalam mobil. Pasti selalu di bawah jembatan itu gitu. Dan memang kan posisi PW gue, posisi enak gue tuh di dalam bis sebelah kanan. Kalau nggak 4,
nomor 5 atau nomor 8, bang, sheet 8 gitu, bangku 8. Paling demen tuh mojok dekat jendela kalau udah sepi. Nah, setiap berhenti di depan situ, di depan mall itu, dan si perempuan itu turun, gue selalu, mata gue iseng menatap ke atas, ke arah parkiran. Awalnya gue biasa, jadi pas awal kejadiannya, "Pak, berhenti pak, bawah jembatan kiri." Oke, gue diem. Pertama ya, awal pertama, gue tiba-tiba kok di kepala gue ada yang kayak ada shine gitu, kayak ada warning. Nah, lo liat ke atas deh gitu. Pas gue liat ke atas, deng, ada yang berdiri pakai merah. Yang gue anehnya kan, padahal gue di dalam bis ya, tapi dia tuh seolah-olah udah mantau gue dari jauh gitu, udah langsung begini nih, langsung begitu. Ya gue otomatis buang muka dong begini. "Pak, buruan jalan lah," hati gue, "Pak, buruan jalan, bisa buruan jalan nih, ini cewek turun lama banget," dalam hati gue gitu kan. Bis jalan, langsung gue liatin terus, itu si sosok merah ini masih terus merhatiin bis yang jalan gitu. Oke, selesai. Pertemuan kedua, pulang malam lagi, gue hafal lagi orang-orangnya, dan gue inget si cewek ini lagi nih, turun di situ lagi nih orangnya. Gue pindah gitu kan, gue pindah bangku. Yang sialnya, pas gue mau pindah bangku kan, memang bangku favorit gue yang 4, 5, tengah-tengah gitu kan, 8 gitu, penuh. Ya sudahlah, gue standby di tempat gue. Si cewek, "Pak, kiri pak, jembatan." Gue diem, gue coba nunduk. Pertemuan kedua ya, tapi ini terus, nah, di atas lo tuh masih ada dia gitu. Gue liatin si merah lagi gitu. Terus sampai beberapa kali gue pulang malam lewat situ, sampai gue udah hafal, udah amat lah. Yang pada akhirnya gue ngeliat sosok merah itu terus lebih dari 5 kali ya. Yang terakhir itu saat gue udah nggak kuliah, beberapa bulan sebelum gue di DO. Gue di DO ya, udah skripsi loh, di DO karena malesnya apa, males nyetor skripsi. Pas lagi skripsi 2018 corona, jadi gue ogah-ogahan. Ya jangan dicontoh ya, gue kan dulu kuliah mau nyenengin orang tua gue, banggain orang tua gue, pakai toga naik ke atas ke panggung, wah gitu, foto-foto. Tiba-tiba corona, wisudanya di rumah, ya gue males dong gitu. Jadi ya udahlah, ilmu sampai kapanpun akan bisa dikejar selama hayat masih di kandung badan. Oke? Lanjutlah, balik. Terakhir yang gue lihat bukan sosok merah lagi. Si merah masih ada, tapi ada di atasnya dia kan, jadi menuju parkiran tuh melengkung gitu ya, spiral. Jalanannya spiral. Di spiral yang pertama si merah, di spiral yang kedua diikat putih gitu. Sampai gue, waduh, ada temen ya sekarang gue gituin. Ada si Pocica gitu, ada pocong. Wow. Nah si mbak-mbak ini nih, mbak-mbak mahasiswa ini kalau turun kan lama banget gitu. Gue sampai bilang, "Mbak, buruan kalau turun." Gue jengkel banget rasanya, pengen gue bangun, gue tendang gitu kan. Tapi apalah daya, mau gue tuh setiap berhenti tuh jangan terus di bawah jembatan. Gue kira dia mau nyebrang, enggak, dia cuma muter doang. Padahal kan sebelum jembatan dia juga bisa turun gitu. Di belakang mall itu pun pernah ada suatu tragedi, kejadian suatu gudang kebakaran, merenggut 2 korban. Korbannya itu hangus terbakar dan gosong ya. Dan yang gue bodohnya, gue baru inget kalau hotel yang
gue tempat itu bersebelahan banget, tinggal nyebrang doang dengan berisik. Aduh, nah kayak gini nih, kalau lagi diceritain tiba-tiba nging gitu ya, berseberangan dengan penginapan itu gitu. Jadi gue baru ingat kalau dulu juga sebelum gue masuk ke room hotel ini, gue juga sempat ngalamin kejadian di mall itu gitu, yang pada akhirnya booming lah youtuber konten kreator pada kesana gitu. Memang betul sih, di lantai berapa gitu, lantai berapanya di atas yang ada toilet, memang di situ ada siluman ularnya. Gue sempat berkomunikasi dari dalam bis. Sewaktu gue ngasih merah, gue juga berkomunikasi ada siapa aja di situ. Dia bilang banyak, kamu kesini aja kalau mau, datang ke sini kalau ingin tahu ada apa aja. Tapi yang berkuasa, yang dia bilang ada di lantai, di dekat loading ground, kata dia loading ground atau lantai berapa gitu. Di situ ada toilet, di situ yang paling berkuasa kata dia. Dan itu siluman ular. Ya, jadi itu pengalaman gue yang baru gue ingat lagi di mall, bekas mall, bukan bekas mall sih, mall terbengkalai yang hampir puluhan tahun. Setelah diteliti lagi, setelah gue telisik lagi, setelah gue cari tahu nih kenapa sih mall ini kok terbengkalai gitu, nggak taunya mall ini kena kasus money laundry gitu loh, pencucian uang. Jadi sampai sekarang masih dalam proses perdata gitu ya. Padahal itu dari gue kuliah, dari zaman gue kuliah 2014 ya, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wah, hampir berapa tahun gitu ya udah terbengkalai gitu, kosong sampai sekarang. Padahal bagus loh. Dulu yang gue ingat yang masih bertahan ya, yang masih bertahan tuh di bawah itu restoran Jepang, yang belakangnya titik-titik Hamasa gitu kan. Itu dulu masih bertahan dia di bawah, tapi setelah semuanya udah tenannya pindah, dia juga ikut pindah ya. Jadi itu pengalaman gue singkat ketika berada di salah satu hotel yang bersebelahan dengan mall yang kosong. Dan gue baru ingat kalau dulu saat pulang kuliah pun gue selalu lewat di situ kalau malam. Siang pun pernah gue ada suatu kejadian siang, gue nggak sengaja lagi nyari makanan di area situ gitu, katanya ada nih makanan yang enak di dekat area situ belakang gitu ya, di daerah situlah. Gue nggak nyadar kalau gue udah masukin kawasan itu, kok badan gue ngerasa nggak asik, nggak enak, punggung gue langsung kerasa pegel. Pas gue inget, waduh, area mereka gitu kan. Ya udah, yang pada akhirnya gue cuma bilang gue mau lewat, gue mau nyari makanan di sini, gue nggak mau komunikasi ataupun gue nggak mau uji nyali gitu. Gue nggak mau masuk atau uji nyali, gue cuma mau lewat nyari makanan gitu ya. Jadi kalau kalian penasaran, mallnya terbuka bebas kok untuk siapapun masuk. Waktu itu juga sempat gue ngeliat ada lampu-lampu apa ya, kayak lampu-lampu lighting untuk syuting gitu. Mungkin lagi ada konten kreator yang syuting di situ ya. Ya itu ya pengalaman gue. Di kamar hotelnya ada yang nangis, di lantai atasnya ada sosok hitam, serba hitam, gue nggak tahu, pokoknya hitam semua, rambutnya juga panjang sampai sekaki. Lalu saat zaman gue kuliah pun ya ada sosok merahnya, dan gue ngeliat pocongnya juga ya, dan di situ juga ada silumannya, siluman ular. Oke, hanya itu pengalaman gue, dan maaf selama ini jarang upload. Dan kalau ada suara kipas angin nih, lihat tuh, kipas angin ya. Karena gerah, jadi kalau ada suara gelebek itu adalah suara kipas angin. Gue mohon maaf dari segala kekurangan, baik audio, gambarnya, ataupun cara penyampaian gue terlalu cepat. Mohon maaf, intinya bisa tersampaikan ya.
Terima kasih juga atas dukungan kalian. Tanpa kalian gue bukan siapa-siapa, dan maaf untuk DM yang belum gue balas, mohon maaf banget. Dan saya mohon juga kalau kalian yang DM tahu-tahu langsung, bang liatin gue dong, ngirim foto, please janganlah, kasih tahu dulu deh bang, gue mau gini nih, mau curhat ke lo, boleh nggak, permisi dulu lah atau izin dulu ke gue, jangan langsung lo ngirim foto rumah lo lah, ngirim foto lo lah gitu kan, otomatis kebaca juga sama gue juga ngeluarin energi sedikit gitu loh. Tapi mohon maafnya kalau gue nggak berkenan untuk membalas, gue hanya bilang oh oke, terima kasih ya. Kalau kalian suka silahkan di Kemon, di like, di subscribe, dan di share ya. Semoga Indonesia selalu sehat, khususnya Indonesia selalu sehat semuanya, umumnya dunia, dan kita cepat-cepat terbebas dari virus corona. Kalau kata siswa gue, murid-murid gue yang di SD, corona. Bapak nggak pakai masker, maskernya pakai rapi. Kalau gue kena corona gitu. Aduh ya. Semoga kita selalu bebas dari virus corona, dan semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sekali lagi, kalau kalian suka silahkan di Kemon, di like, di subscribe, dan di share. Gurunan Handoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Fatur, calon Mayat Official. Terima kasih untuk Mbak Wistiani, untuk Nining Isti, untuk Asep, untuk Dimas, untuk Awili, Andi, Aigi, dan Aigi. Semoga diberi kesabaran dan diberi keikhlasan. Aigi yang di Bandung ya, baik. Temennya Awili juga, ayahnya baru saja meninggal, dan kita mohon bantuan doanya. Semoga ayahanda Aigi diberikan kemudahan dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surga yang terindah, di jannahnya yang terindah ya, amin. Gurunan Handoyo. Untuk Kang Jajang juga, Mbak Arta, Mas Andri, dan semua subscriber dan juga follower gue, terima kasih. Tanpa kalian gue bukan siapa-siapa. Saya Runan Handoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk siapa yang ngasih nih udang-udang Bali ini, gue lupa gue ya. Pokoknya terima kasih ya. Dah.